Kembali lagi bersama Bapak Yanto dalam melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tampan Xiaoyan. Saat ini kita kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini bekerja sama dengan pria misterius untuk berhadapan dengan He San. Xiaoyan secara langsung memamerkan keterampilan bertarung terkuat miliknya saat ini, sehingga 1000 kaki tanpa bayangan pada saat ini segera dikeluarkan oleh Xiaoyan. Keterampilan bertarung dengan tingkat kekuatan di tingkat di pada saat ini benar-benar jatuh ke arah He San. Tombak 7 warna juga pada saat ini muncul di tangan pria berpakaian hijau dan cahaya indah melonjak dengan liar. Cahaya ini berubah menjadi naga 7 warna yang besar dengan satu mulut dan meraung ke arah He San. Sementara itu dua kampak ganda pada saat ini juga segera muncul di tangan He San. Cahaya hitam berkedip dan ketika kedua kapak itu ditebas, itu berubah menjadi harimau raksasa yang bentrok dengan 1000 kaki tanpa bayangan dan naga warna-warni pria berbaju biru. Suara ledakan pun terus bergema dan pada saat ini pria berbaju biru itu benar-benar sangat cepat. Dirinya datang ke sisi He San dalam sekejap mata dan tombak 7 warna segera menjadi semakin sangat tajam. Tombak ini segera menusuk titik vital He San dan mata He San pada saat ini menyusut. He San segera menarik tangannya dan kembali menahan serangan pria berbaju hijau tersebut. Tanpa dukungan dari He San, harimau raksasa yang baru saja terbentuk juga kehilangan kekuatannya dan segera runtuh. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini bayangan pedang kuno api surgawi juga memenuhi langit dan menuju ke arah He San. Menyadari hal tersebut He San pada saat ini berteriak dengan marah ketika dirinya mengeluarkan teknik kekuatan harimau leluhur. Sosoknya membengkak membentuk lingkaran dan auranya tiba-tiba meningkat. Kedua kapak itu pada akhirnya menghantam Xiaoyan dan pria berbaju hijau dan kedua serangan pada saat ini menghilang. Alis Xiaoyan pada saat ini berkerut dan tiba-tiba api menyembur keluar dari tubuhnya. Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa pertempuran ini benar-benar rumit, pertahanan dari pria ini benar-benar sangat kuat. Setelah mengucapkan hal tersebut tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar dikelilingi oleh lautan api. Di lautan api yang membara kekuatan di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini semakin ditingkatkan. Xiaoyan pada saat ini kembali melesatkan 1000 kaki tanpa bayangan dan tentu saja kekuatan dari serangan ini juga meningkat. Sementara itu He San pada saat ini masih tidak menganggapnya dengan serius dan berkata bahwa itu adalah trik kecil. Dirinya kembali melambaikan kampak gandanya dan pada saat ini mengebas ke segala arah. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut karena serangan 1000 kaki tanpa bayangan miliknya benar-benar telah dipotong menjadi beberapa bagian. Xiaoyan pada saat ini benar-benar hanya bisa menggelengkan kepalanya karena Xiaoyan baru bertemu dengan lawan yang benar-benar kuat. Keterampilan bertarung tingkat di milik Xiaoyan ini dapat dengan mudah diselesaikan oleh pria tersebut. Sementara itu pria berbaju hijau itu juga dipenuhi dengan bayang-bayang senjata berwarna-warni, namun serangan dari pria tersebut benar-benar telah dipaksa mundur oleh He San ketika benturan terjadi. Semua serangan dari kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangatlah sia-sia. Pria berbaju hijau itu pun seketika melirik ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa mereka harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka bersama-sama. Oleh karena itu mereka harus melakukan yang terbaik untuk membuat keputusan cepat. Tidak akan menguntungkan bagi mereka jika pada saat ini mereka terus menunda-nunda. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya melirik ke arah pria berbaju hijau. Tampaknya pria berbaju hijau bisa merasakan bahwa ketika pada serangan sebelumnya Xiaoyan sama sekali belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Mendengar perkataan dari pria berbaju hijau itu pun Xiaoyan pada akhirnya berpikir bahwa Xiaoyan tidak akan lagi menahan diri. Kartu truf Xiaoyan pada saat ini adalah kekuatan ruang, tetapi setelah meninggalkan benua Doudi meskipun Xiaoyan masih dapat menggunakan kekuatan ruang, hal itu akan membutuhkan waktu lebih lambat untuk Xiaoyan pulih. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini tidak akan bisa menggunakannya dengan mudah. Namun pada saat ini ketika Xiaoyan menatap ke arah pria berbaju hijau itu seolah-olah ada semacam hubungan antara penguasa dunia. Dengan pemahaman diam-diam Xiaoyan pada saat ini memperhatikan sosok berbaju hijau.
Xiao Yan bisa merasakan ada jejak kekuatan yang mirip dengan apa yang dimiliki oleh Xiao Yan. Jejak kekuatan ini adalah kekuatan alam dan kekuatan yang sangat kuat ini hanya dimiliki oleh tuan dari pemilik alam. Selain itu pada saat ini Xiao Yan juga menyadari bahwa kekuatan ini tidak dimiliki oleh He San. Pada akhirnya Xiao Yan pun berkata kepada pria berbaju hijau, dirinya berpikir bahwa pria berbaju hijau juga penguasa dunia. Dengan begitu mereka akan menggunakan kekuatan dunia bersama-sama dan mereka akan bisa membunuhnya. Mendengar perkataan Xiao Yan ini pria berbaju hijau itu pun terkejut untuk sesaat, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan dirinya pada akhirnya tidak berani untuk menyembunyikan hal tersebut. Sosoknya pada akhirnya sedikit mengangguk dan segera kekuatan tidak terlihat terpancar dari dua sosok ini. Xiao Yan pada saat ini membentuk busur dengan tangan kirinya dan merentangkan tali busur dengan tangan kanannya. Anak panah yang tidak terlihat pada saat ini dapat ditembakkan dengan cepat oleh Xiao Yan. Sementara itu retakan juga muncul di antara dahi pria berbaju hijau. Kekuatan yang kuat sepertinya pada saat ini akan segera keluar dari celah yang seperti mata yang tertutup rapat. Di sisi lain secara alami He San juga pada saat ini bisa merasakan aura yang kuat dan halus di antara keduanya. Krisis hidup dan mati yang kuat pada akhirnya membuat He San pada saat ini bergidik di sekujur tubuh. He San pun mengutuk dengan marah dan berkata bahwa keduanya pada saat ini tidak terlalu kuat. Tetapi meskipun begitu mereka berdua ternyata adalah penguasa masing-masing dunia. Tetapi meskipun begitu He San pada saat ini tidak akan membiarkan mereka memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Setelah selesai berbicara He San pada akhirnya kembali mengayunkan kampak gandanya ke arah Xiao Yan terlebih dahulu. Pada saat ini butuh banyak waktu untuk menggunakan kekuatan langit ini bagi Xiao Yan. Jika Xiao Yan pada saat ini terganggu maka Xiao Yan benar-benar tidak akan dapat menampilkannya. Pada akhirnya Xiao Yan meraung menyebutkan nama Xia Zhenghui. Xia Zhenghui segera mengerti dan kekuatan jiwa yang agung pada saat ini segera mengelilingi He San. Kekuatan jiwa keadaan suci ditambah dengan menjadi seorang ilusionis pada saat ini dirinya benar-benar memiliki kendali mutlak. Xia Zhenghui memiliki kendali atas beberapa orang dengan kekuatan spiritual yang lebih lemah. Namun meskipun begitu He San pada saat ini memiliki kekuatan Dou Xian bintang 2, meskipun Xia Zhenghui tidak dapat menarik He San ke dalam ilusi, tetapi dengan menahannya sejenak dirinya masih bisa melakukannya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini mata He San berkedip dan pikirannya terasa sakit, sosoknya segera mundur dan setelah menstabilkan sosoknya dirinya pun menggelengkan kepalanya dengan keras. Matanya pada saat ini tiba-tiba menatap ke Xia Zhenghui dan dirinya segera melesat menyerang pergi ke arah Xia Zhenghui. Menyadari hal tersebut pada saat ini sosok Xiao Zhan pun buru-buru bergegas, meskipun Xiao Zhan baru berada di tahap akhir Dou di bintang 8 tetapi kekuatan pertahanannya sangat luar biasa. Selain itu Xiao Zhan juga telah mendapatkan garis darah keturunan dari leluhurnya, dengan begitu bahkan kekuatan pertahanan Xiao Zhan pada saat ini benar-benar semakin kuat. Xiao Zhan pada akhirnya berteriak bahwa dirinya juga sosok harimau, pada akhirnya raungan segera terdengar dan bayangan harimau muncul di belakang Xiao Zhan, tubuhnya juga membengkak dan Xiao Zhan pada saat ini menahan tinju He San yang dilesatkan ke arah Xia Zhenghui. Suara tabrakan tubuh pun segera terdengar dan pada saat ini tubuh Xiao Zhan ketika terbalik, Feng Feng dan Nan Erming juga segera terbang keluar dan menangkap Xiao Zhan. Xiao Zhan pada saat ini menyemburkan seteguk darah dan tampaknya benar-benar terluka, tetapi dengan adegan ini He San benar-benar terkejut. Pukulannya ini bukanlah kekuatan terkuatnya tetapi pukulan ini dapat dengan mudah untuk membunuh seseorang di tingkat Dou Di. Di sisi lain melihat luka yang dialami oleh Xiao Zhan ini Xiao Yan pun langsung marah. Anak panah pada saat ini benar-benar telah mengembun dan Xiao Yan sudah siap untuk melepaskannya. Sementara itu celah di antara dahi pria berbaju hijau juga pada saat ini tiba-tiba terbuka. Cahaya yang tidak berujung pada akhirnya meledak bersamaan dengan anak panah yang dilesatkan oleh Xiao Yan. He San awalnya ingin melarikan diri dari serangan ini tetapi dirinya tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan spiritual Xia Zhenghui.
tubuhnya pada saat ini membeku statis dan ini benar-benar sangatlah fatal. Pada akhirnya satu panah dan satu cahaya pada saat ini membungkus He San di antaranya. Cahaya yang menyilaukan pada saat ini melonjak untuk sementara waktu. Pada akhirnya setelah beberapa saat cahaya pun perlahan menghilang dan sosok He San perlahan muncul di garis pandang semua orang. Tubuhnya pada saat ini masih berdiri dan situasi ini juga membuat Xiao Yan dan pria berbaju hijau terkejut. He San perlahan mengangkat kepalanya dan pada saat ini dahi begitu juga dengan lehernya terdapat pembuluh darah biru yang menonjol. Wajahnya semakin menjadi merah karena He San pada saat ini benar-benar marah. Baik Xiao Zhan dan pria berbaju hijau pada saat ini benar-benar terkejut karena mereka berdua telah menggunakan kekuatan ruang untuk menyerang. Namun meskipun begitu pada akhirnya sosok He San seorang Dou Xian bintang 2 benar-benar masih hidup. Melihat adegan ini anggota dari geng Iblis Hiu pun seketika bersorak untuk He San. Akan tetapi baru saja suaranya keluar pada saat ini He San memuntahkan seteguk besar darah. Dirinya memutar matanya dan pada saat ini sosoknya benar-benar langsung terjatuh. Ketika semua orang di geng Iblis Hiu melihat pemandangan ini, wajah mereka pun langsung menjadi pucat. Semua orang pada saat ini tampak tercengang dengan apa yang baru saja mereka lihat. Namun bersamaan dengan hal tersebut sebelum Xiao Yan bisa bergerak pada saat ini pria berbaju hijau dengan cepat bergegas ke arah He San. Dengan lambaian tombak berwarna-warni di tangannya pada saat ini sosoknya langsung memotong kepala He San. Setelah selesai membunuh He San hingga saat ini dirinya segera menangkupkan tinjunya ke arah Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa dirinya pada saat ini benar-benar meminta maaf. Ketika dirinya melakukan sesuatu dirinya benar-benar harus memotong rumput hingga ke akarnya. Dirinya benar-benar tidak suka meninggalkan permasalahan yang akan tersisa untuk di masa depan. Ketegasan dari pria berbaju hijau ini benar-benar mengejutkan Xiao Yan, tetapi Xiao Yan pada saat ini langsung tersenyum. Xiao Yan pada saat ini segera memikirkan keadaan Xiao Zhan dan menoleh ke arah timnya. Xiao Yan pun menepuk tangan sebagai isyarat bagi timnya untuk menyelesaikan pertempuran yang tersisa. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan pun segera bergegas untuk menghabisi orang-orang yang tersisa. Xiao Zhan juga pada saat ini ikut dalam penyerangan, meskipun sebelumnya dirinya telah memuntahkan seteguk darah tetapi tampaknya Xiao Zhan tidak terluka terlalu parah. Menyadari hal tersebut sosok Xiao Yan juga pada saat ini hanya bisa menghela nafas. Pada akhirnya pada saat ini ada badai berdarah dengan semua orang yang membuang mayat ke lautan ketiadaan. Kelompok dari Iblis Hiu ini benar-benar telah dibantai dan tidak ada yang tersisa. Setelah proses pembantaian ini selesai sosok pria berbaju biru itu pun sedikit melangkah ke arah Xiao Yan dan menangkupkan tinjunya. Sosoknya segera berkata bahwa bajingan ini juga telah mencegat mereka sekali. Hal itu menyebabkan beberapa permasalahan kecil. Oleh karena itu dirinya benar-benar harus membalaskan dendam. Hari ini dirinya ingin berterima kasih kepada saudara karena dirinya bersedia bergandengan tangan dengan dirinya. Jika tidak maka dirinya benar-benar tidak akan bisa melakukan hal ini sendirian. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa orang-orang seperti ini telah membunuh banyak orang yang lewat seperti mereka berdua di lautan ketiadaan. Oleh karena itu pada saat ini mereka pantas mati. Namun pada saat ini mereka telah meninggalkan banyak benda tetapi tidak banyak yang berguna. Karena mereka telah membantai orang ini bersama-sama maka benda-benda yang mereka tinggalkan akan dibagi 50-50. Mendengar hal tersebut sosok pria berbaju hijau pun tersenyum dan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya mereka semua segera masuk ke dalam bahtera milik geng Iblis Hiu. Bahtera ini telah rusak parah dan tidak terlindungi dengan baik. Tetapi pada saat ini mereka telah mendapatkan cincin penyimpanan dari He San. Cincin ini berisi origin abadi dan item lainnya yang sedikit berguna. Item-item yang mereka temukan pada saat ini dibagi secara acak. Sementara itu mereka juga pada saat ini telah membagi masing-masing 500.000 pil ki abadi. Setelah pembagian ini Xiao Yan pada akhirnya langsung tersenyum. Sementara itu pria berbaju hijau pada saat ini segera kembali menangguhkan tangannya kepada Xiao Yan.
Dirinya lanjut berkata karena itu permasalahannya pada saat ini dirinya tidak akan mengganggu saudara lagi. Setelah selesai berbicara pria berpakaian hijau itu pun hendak melangkah untuk pergi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini merasa bahwa pria ini adalah orang yang baik. Dengan begitu bukankah sangat baik bagi mereka untuk menjadi teman satu sama lain? Pada akhirnya Xiao Yan pun bertanya dengan enggan kepada pria berbaju hijau. Tentu saja Xiao Yan tidak benar-benar takut sendirian di lautan ketiadaan ini, tetapi Xiao Yan berharap mendapatkan lebih banyak informasi tentang lautan ketiadaan, oleh karena itu akan bermanfaat dan tidak akan berbahaya untuk pergi bersama-sama. Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa dirinya tidak tahu nama dari saudara, selain itu kemanakah tujuan perjalanan dari saudara ini, jika mereka bergabung bukankah mereka bisa saling menjaga? Xiao Yan khawatir tidak damai di lautan ketiadaan ini oleh karena itu lebih baik pergi bersama-sama. Mendengar hal tersebut pria itu pun seketika memandang ke arah Xiao Yan dengan lembut. Dirinya tidak memiliki perasaan jijik kepada Xiao Yan dan dirinya pada saat ini langsung menjawab apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa dirinya bernama Lin Dong dan dirinya berasal dari alam bawah bernama Kong Wu. Pada perjalanan kali ini dirinya akan pergi untuk menuju ke kota Qianxing. Mendengar kata-kata tersebut Xiao Yan pada saat ini merasa senang di dalam hatinya. Xiao Yan pada akhirnya memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Xiao Yan yang berasal dari dunia bawah yakni benua Doqi. Kebetulan mereka juga akan pergi ke kota Qianxing. Mungkinkah saudara Lin Dong juga akan pergi ke bintang Hongmeng untuk berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Lin Dong pada akhirnya juga merasa sangat senang. Dirinya mengangguk perlahan dan berkata bahwa ini benar-benar sangat bagus. Dirinya juga pernah mendengar tentang kontes 10.000 alam tetapi tujuannya kali ini adalah untuk menemukan obat mujarab untuk menyembuhkan istrinya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tanpa sadar bertanya dengan ragu-ragu, apakah istri dari saudara Lin Dong kesehatannya buruk? Xiao Yan pada saat ini bisa melihat bahwa Lin Dong pasti memiliki kasih sayang yang dalam untuk istrinya, jika tidak akan mungkin dirinya rela melewati batas dan ruang hanya untuk menemukan sebuah obat mujarab. Sementara itu ditanya oleh Xiao Yan seperti ini Lin Dong pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Xiao Yan pada akhirnya kembali berkata jika saudara Lin Dong tidak keberatan, bisakah saudara Lin Dong membiarkan Xiao Yan melihat kondisi dari istrinya? Kebetulan Xiao Yan adalah seorang alkemis oleh karena itu mungkin saja Xiao Yan bisa membantu. Lin Dong pada saat ini masih ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk ringan. Mengenai Xiao Yan ini entah bagaimana Lin Dong bisa merasa bahwa orang ini bisa dipercaya. Akhirnya dengan lambaian tangannya penghalang kecil pun terbentuk di sekelilingnya. Segera setelah itu platform batu giok putih pun muncul dan Lin Dong kembali melambaikan tangannya. Pada saat ini sosok cantik berbaring di platform batu giok putih. Udara di sekitarnya juga pada saat ini dipenuhi dengan suhu yang sangat dingin dan beku. Menatap ke arah istri dari Lin Dong, Xiao Yan pada saat ini mengerutkan keningnya. Udara dingin ini benar-benar sangat kuat dan hal itu mengejutkan Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan segera bertanya apakah ini adalah sisa jiwa. Lin Dong pun mengangguk dan pada saat ini melihat ke arah Xiao Yan yang mengerutkan kening. Senyum pun muncul di wajah Lin Dong dengan penuh ketidakberdayaan. Sepertinya situasi seperti ini bukanlah pertama kali dialami oleh Lin Dong. Pada akhirnya dengan senyum ramah Lin Dong segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya tahu tidak mudah untuk menyelamatkan istrinya. Oleh karena itu tidak apa-apa jika saudara Xiao Yan tidak bisa membantu dan terima kasih atas kebaikannya. Lin Dong benar-benar berharap bahwa Xiao Yan bisa menyelamatkan istrinya, tetapi melihat Xiao Yan yang mengerutkan kening pada akhirnya Lin Dong menjadi kembali pesimis. Lin Dong pun segera melambaikan tangannya dan bersiap untuk menyingkirkan jiwa istrinya. Namun Xiao Yan pada saat ini segera mengulurkan tangannya untuk menghentikan pergerakan Lin Dong. Xiao Yan memberi isyarat kepada Lin Dong untuk menunggu sejenak. Xiao Yan pada akhirnya kembali bertanya kepada Lin Dong mengenai takdir jiwa. Xiao Yan bertanya apakah pada saat ini takdir jiwa dari istri Lin Dong telah menghilang.
Mendengar kata takdir jiwa ini, pupil mata Lindong pun seketika langsung menyusut. Lindong pada akhirnya menghela nafas dan dirinya segera menceritakan kisah umumnya kepada Xiao Yan. Xiao Yan pun pada saat ini mendengarkan narasi Lindong dengan penuh perhatian. Ternyata Lindong dan istrinya adalah orang yang suci. Mereka rela meninggalkan nyawa mereka sendiri demi ruangnya sendiri. Tidak banyak orang yang bisa melakukan kesucian semacam ini di dunia ini. Dikatakan bahwa manusia memiliki 3 jiwa dan 7 jiwa. Di antara 3 jiwa itu adalah jiwa langit, jiwa bumi dan yang ketiga adalah jiwa takdir. Sementara itu mengenai 7 jiwa di antaranya ada surgawi, spiritual, ki, kekuatan, pusat, esensi dan yang ketujuh adalah kepahlawanan. 3 jiwa dan 7 jiwa ini benar-benar diperlukan untuk menjadi satu demi menjadi jiwa. Setelah Xiao Yan mendengarkan semua narasi Lindong pada saat ini menatap ke arah istri Lindong. Xiao Yan pada saat ini sedikit menghibur Lindong dengan berkata jika melihat dari namanya yang bernama Ying Huang sepertinya dirinya adalah gadis yang sangat lincah. Lindong pun tersenyum tipis mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Lindong terbayang sosok istrinya ketika dirinya masih hidup dan sosoknya benar-benar memang lincah. Sementara itu Xiao saat ini kembali lanjut bertanya apakah Lindong tidak dapat menemukan jiwanya. Mendengar hal tersebut Lindong pun mengangguk dan berkata bahwa dirinya sudah mencarinya untuk waktu yang lama, namun dirinya belum menemukannya selama periode waktu ini tetapi dirinya akan terus mencarinya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun merenung sejenak dan berkata jika hanya jiwanya yang hilang tidak sulit untuk membentuk kembali tubuh fisik, tetapi tanpa jiwa ingatannya mungkin akan pulih hanya sekitar di usia 5 tahun. Jika Lindong dapat menemukan jiwanya maka dirinya benar-benar akan dapat pulih sepenuhnya. Sementara itu Lindong pada saat ini segera menoleh ke arah Xiao Yan. Lindong berpikir bahwa dirinya telah berkeliling bertahun-tahun untuk mencari pembentukan tubuh fisik. Tetapi selama pencarian ini Lindong belum pernah mendengar adanya orang yang bisa membentuk kembali tubuh fisik. Pada akhirnya Lindong pun segera bertanya kepada Xiao Yan. Apakah saudara Xiao Yan memiliki cara untuk membentuk kembali tubuh fisik? Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa Xiao Yan bisa mencobanya. Jiwa dari istri Lindong pada saat ini sudah sangat menipis dan jika tidak kembali membentuk tubuh fisiknya dengan cepat, mungkin akan sangat sulit untuk membentuk kembali tubuh fisiknya di masa depan. Mendengar hal tersebut pada saat ini ada setitik harapan di dalam hati Lindong. Pada akhirnya dirinya segera berkata jika saudara Xiao Yan dapat membantu istrinya membentuk kembali tubuh fisik, maka Lindong akan menyetujui persyaratan apapun. Xiao Yan pun menghela nafas dan berkata bahwa Xiao Yan tidak dapat menjamin bahwa itu akan berhasil, namun Lindong perlu memasukkan beberapa kekuatan spiritual di dalam prosesnya, dan hanya dengan cara inilah tingkat keberhasilannya akan menjadi lebih tinggi. Mendengar hal tersebut Lindong pada akhirnya menganggukkan kepalanya. Lindong teringat sudah banyak sekali orang yang dimintai bantuan oleh Lindong tetapi Lindong tidak menemukan hasil. Lindong pada akhirnya dengan bersemangat berkata bahwa itu bukanlah permasalahan. Selama Huang benar-benar dapat membentuk kembali tubuhnya, maka Lindong bersedia membayar berapapun. Pada akhirnya melihat kegigihan Lindong ini Xiao Yan pun mengangguk ringan. Xiao Yan lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan pada saat ini akan memulainya. Jiwa istri Lindong pada saat ini tidak terlalu rapuh dan bukan permasalahan besar untuk berhasil memadatkan tubuh fisiknya. Hanya salah satu di antara 3 dan 7 jiwa yang menghilang. Ingatan istri Lindong akan bertahan di usia 5 tahun oleh karena itu dirinya tidak akan mengingat Lindong. Dirinya tidak akan mengingat siapapun tetapi hanya saja orang ini masih bertahan hidup. Selama dirinya bertahan hidup maka akan ada harapan di masa depan untuk mengembalikan ingatannya. Mendengar hal tersebut Lindong pada saat ini benar-benar mengangguk dengan penuh kesiapan. Pada akhirnya Xiao Yan segera melambaikan tangannya dan mengirim buah nirvana 9 revolusi ke jiwa Ying Huang yang tersisa. Setelah beberapa saat jiwa yang tersisa dikelilingi oleh cahaya hijau dan akhirnya berubah menjadi kepompong biru. Melihat kepompong biru ini Xiao Yan pun memerintahkan Lindong untuk menyuntikkan kekuatan rohnya.
Lindong pun segera mengangguk dan melangkah maju dan menyentuh kepompong biru dan segera melepaskan kekuatan jiwanya sendiri. Begitu kekuatan jiwa ini dilepaskan, aura Lindong segera melemah dan seteguk darah keluar. Xiao Yan sedikit mengerutkan keningnya dan berkata bahwa saudara Lindong tidak perlu berbagi begitu banyak kekuatan spiritual. Hal itu akan menyakiti jiwa saudara Lindong dan benar-benar akan sulit untuk pulih. Wajah Lindong pada saat ini pucat tetapi dirinya benar-benar menunjukkan ekspresi senyum puas. Dirinya lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa ini bukanlah permasalahan, istrinya telah memberikannya hidup untuknya, oleh karena itu tidak masalah jika Lindong terluka parah untuknya, selama istrinya bisa bertahan maka Lindong akan bersedia memberikan hidupnya. Lindong pada saat ini benar-benar merasa semangat karena telah merasakan aura dari Yin Huang berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Sosok bayi juga pada saat ini perlahan-lahan dikandung di dalam kepompong biru. Melihat bentuk janin dalam kepompong ini, Xiao Yan pun menghela nafas lega dan berkata seharusnya tidak ada masalah. Saudara Lindong perlu menghangatkannya dengan kekuatan ruang setiap hari dan tubuhnya akan lebih stabil. Mendengar hal tersebut Lindong pun sangat gembira di dalam hatinya. Dirinya segera berbalik dan mengepalkan tinjunya dengan keras kepada Xiao Yan. Lindong segera berkata bahwa dirinya yang bernama Lindong akan selalu mengingat kebaikan ini. Selama Lindong berguna bagi saudara Xiao Yan maka dirinya akan melakukan yang terbaik. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa saudara Lindong tidak perlu terlalu serius. Karena pertemuan adalah takdir maka Xiao Yan sangat senang bisa membantunya. Di 3000 alam ini bukankah lebih banyak teman akan lebih baik jika dibandingkan dengan banyak musuh? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini pada saat ini Lindong memiliki kesan yang baik di hatinya terhadap Xiao Yan. Namun Lindong pada saat ini masih bersikeras untuk memberikan sesuatu kepada Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini melihat Lindong yang segera mengeluarkan tas dan mungkin itu adalah jenis penyimpanan yang sama dengan cincin penyimpanan. Lindong pun menyadarkan tas tersebut dan berkata bahwa dirinya punya beberapa pil ki abadi di sini. Jika kakak Xiao Yan menginginkannya dan tidak keberatan maka kakak Xiao Yan bisa memilikinya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tidak menerima tas tersebut dan mendorongnya kembali ke Lindong. Xiao Yan berkata bahwa di lautan ketiadaan ini pil ki abadi memiliki efek yang besar, oleh karena itu saudara Lindong harus menyimpan pil ki abadi ini untuk dirinya sendiri. Kali ini pil origin abadi yang mereka dapatkan dari geng Hiu Iblis sudah cukup untuk Xiao Yan. Melihat kebaikan Xiao Yan ini pada akhirnya Lindong pada saat ini menangkupkan tangannya lagi kepada Xiao Yan. Lindong kembali mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan atas kebaikannya. Melihat hal tersebut Xiao Yan pada saat ini berjalan mendekat dan menepuk bahu Lindong. Xiao Yan pun tersenyum lembut dan berkata bahwa mereka tidak perlu berbicara apa-apa lagi. Mereka harus segera melanjutkan perjalanan karena tempat ini masih jauh dari kota Qianxing. Lindong pada akhirnya menganggukkan kepalanya setelah mendengar perkataan Xiao Yan ini. Pada akhirnya mereka pada saat ini segera kembali ke bahteranya masing-masing. Pada akhirnya di lautan ketiadaan ini kedua bahtera perlahan-lahan melaju satu demi satu untuk mengantri solar.